Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Sonia Rifa Paradila dengan NIM 20191330020 dan rekan saya Tumina dengan NIM 20191330012 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif Geografi dan dosen pengampu pada mata kuliah ini Bapak Denny Puji Hartono, SPD MPD. Materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini mengenai dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Baiklah, mari kita masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu tentang struktur lapisan bumi dan karakteristiknya. Sebelum itu, apakah ada yang tahu lapisan bumi yang kita tinggalin ini memiliki berapa lapisan? Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Ketiga lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mengetahui karakteristik dari setiap lapisan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Lapisan pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang berada di atas mantel. Kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan kedua lapisan bumi lainnya. Kerak bumi terdiri dari kerak samudra yang ada di dasar laut dan kerak benua yang ada di daratan. Ketebalan dari kerak samudra antara 5-10 km, sedangkan ketebalan dari kerak benua antara 20-70 km. 2. Mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas memiliki ketebalan 400 km, bersifat plastis, padat dan kenyal atau semi plastis, dan mempunyai zona transisi dengan ketebalan 670 km. Mantel bawah berada pada kedalaman 1000 sampai 2900 km, terdiri dari unsur nikel dan besi. Lapisan ketiga yaitu lapisan inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2.900 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti luar sekitar 4.000 hingga 5.000 derajat Kelvin. Sedangkan lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5.150 hingga 6.370 km. Suhunya dapat mencapai 5.500 derajat Kelvin. Baiklah, berikutnya kami akan menjelaskan tentang proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menimbulkan patahan atau sesar, lipatan, dan dislokasi atau perubahan letak lapisan batuan kulit bumi. Tenaga tektonik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak epirogenesa dan orogenesa. Gerak epirogenesa dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu gerak epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Gerak epirogenesa positif terjadi apabila permukaan daratan bergerak turun sehingga seolah-olah permukaan laut naik. Sebaliknya, disebut gerak epirogenesa negatif apabila permukaan daratan naik sehingga seolah-olah permukaan laut turun. Lalu gerak orogenesa. Gerak orogenesa berlangsung relatif cepat di wilayah relatif sempit. Gerak orogenesa membentuk lipatan, patahan, dan retakan batuan kulit bumi. Lipatan. Lipatan batuan disebabkan oleh tekanan yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tekanan dari dalam bumi menyebabkan lapisan batuan kulit bumi mengerut atau melipat. Dan berikut ini adalah beberapa bentuk lipatan batuan kulit bumi. Berikutnya patahan. Patahan batuan terbentuk apabila tenaga dari dalam bumi sangat kuat dan berlangsung singkat. Bagian permukaan bumi yang patah dan turun disebut graben, sementara bagian permukaan bumi yang patah dan terangkat disebut horst. Gerak lempeng-lempeng tektonik dibedakan menjadi 3, yaitu gerak konvergen, divergen, dan sesar.
Gerak konvergen merupakan gerak lempeng tektonik saling mendekat yang dapat menimbulkan tumbukan antar lempeng. Gerak divergen merupakan gerak lempeng tektonik saling menjauh. Gerak sesar mendatar adalah gerak lempeng-lempeng tektonik saling bergesekan atau berlawanan arah. Dampak tektonisme. Tektonisme berdampak positif dan negatif bagi kehidupan. Dampak positif tektonisme antara lain terbentuknya kantong-kantong minyak dan gas alam di lipatan dan sesar batuan. Dampak negatif tektonisme adalah timbulnya bencana alam seperti gempa dan tsunami. Proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah aktivitas vulkanis, yaitu gerakan naiknya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Pergerakan magma. Jika gerakan magma tidak sampai ke permukaan bumi, tapi berhenti di dalam litosfer atau kerak bumi, maka disebut intruksi magma. Intruksi magma dapat dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Batolit, batuan beku yang tercipta di dalam dapur magma. 2. Lakolit, penyusupan magma di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan bagian atas terangkat dan membentuk batuan cembung, tetapi permukaan di atasnya tetap rata. 3. Intruksi sil, lapisan magma yang tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. 4. Diatrema, magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang terdapat mulai dari dapur magma sampai dengan permukaan bumi. 5. Intruksi korok, batuan hasil intruksi magma yang memotong lapisan batuan dengan bentuk pipi atau lempeng. 6. Apofisa, sejenis cabang dari intruksi korok tetapi lebih kecil. Selanjutnya, jika gerakan magma dapat keluar hingga ke permukaan bumi, maka disebut ekstruksi magma. Berdasarkan bentuk lubang keluar magma, ekstruksi magma dibedakan sebagai berikut, yaitu 1. Ekstruksi linier, magma keluar melalui celah-celah retakan atau patahan memanjang membentuk deretan gunung api. 2. Ekstruksi areal, magma berdekatan dengan permukaan bumi dan keluar meleleh di beberapa tempat pada areal tertentu. 3. Ekstruksi sentral, magma keluar melalui sebuah lubang atau saluran dan membentuk gunung api yang terpisah. Berdasarkan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Erupsi eksplosif, menimbulkan ledakan karena tekanan gas magmatis yang sangat kuat. 2. Erupsi efusif, tidak menimbulkan ledakan karena tekanan gas magmatis kurang kuat. Berdasarkan sifat erupsi dan bahan yang dikeluarkan, gunung api dibedakan sebagai berikut. 1. Gunung api strato atau kerucut. 2. Gunung api mar. Dan 3. Gunung api perisai. Ketika terjadi erupsi, gunung api mengeluarkan material padat, cair, dan gas. Material padat misalnya bom atau batu besar, pasir, dan batu apung. Material cair misalnya lava, lahar panas, dan lahar dingin. Dan material gas misalnya uap air dan gas belerang. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Dampak positifnya yaitu menghasilkan bahan bangunan seperti pasir dan batu. Menjadi objek wisata alam, abu vulkanik dapat menyuburkan tanah menjadi daerah tangkapan hujan. Dampak negatifnya menimbulkan kerusakan bangunan, menimbulkan korban jiwa baik manusia atau hewan, merusak lahan pertanian, mengganggu aktivitas penerbangan, dan menimbulkan penyakit pernapasan. Proses seisme atau gempa dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa itu seisme? Seisme atau gempa adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh gelombang seismik dari pusat gempa. Gempa sering terjadi akibat tumbukan antar lempeng tektonik. Berdasarkan sumber penyebab, gempa dapat dibedakan menjadi gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Gempa tektonik disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api, yaitu sebelum gunung api meletus. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhnya atap gua atau terowongan tambang di dalam bumi. Berdasarkan epicentrum, gempa dibedakan sebagai berikut, yaitu gempa sentral, epicentrum berbentuk titik, gempa linier, epicentrum berbentuk garis.
Pengaruh seisme terhadap kehidupan. Bangunan roboh, korban patah tulang dan meninggal dunia, permukaan tanah retak-retak, jembatan ambruk dan jalan putus, tanah longsor, terjadinya gelombang tsunami, dan menimbulkan kerugian materi. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tumina. Baiklah, saya Tumina akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sonia. Proses tenaga eksogen. Proses tenaga eksogen yaitu berasal dari luar permukaan bumi. Proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu pelapukan, erosi, dan sedimentasi? Pelapukan yaitu proses penghancuran batuan dari gumpalan menjadi butiran kecil. Erosi yaitu proses pelepasan dan perpindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedimentasi yaitu proses pengendapan material hasil erosi angin, gletser, dan gelombang laut. Pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. Pengaruh tenaga eksogen ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif. Yang pertama, munculnya habitat baru dari hasil proses pelapukan. Yang kedua, mengikis lahan curam menjadi lebih datar. Yang ketiga, menghasilkan bentukan alam yang potensial untuk dijadikan daya tarik wisata. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua, air sungai menjadi tidak jernih akibat pengaruh erosi. Yang ketiga, terjadinya pendangkalan danau. Yang keempat, berkurangnya kesuburan tanah akibat unsur hara banyak yang terkikis. Pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah secara umum melewati 4 tahapan besar, yaitu proses pelapukan batuan, proses pelunakan struktur, proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan proses penyuburan tanah. Yang pertama, proses pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan yaitu peristiwa hancurnya massa batuan baik secara fisik, kimia, ataupun geologi. Proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang sudah melapuk akan menjadi tanah. Yang kedua, proses pelunakan struktur. Proses kali ini, batuan rempahan yang terbentuk akan mengalami proses pelunakan, di mana air dan udara adalah dua komponen yang sangat penting dalam proses ini. Air dan udara tersebut akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan strukturnya. Yang ketiga, proses tumbuhnya tumbuhan lumut. Tumbuhan yang dimaksud ini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk ke dalam batuan yang telah lunak akan dapat membantu memecahkan batuan tersebut. Selain itu, humas yang mengalir dari permukaan batuan dapat membantu bagian dalam melapuk dengan sempurna. Yang terakhir, keempat, proses penyuburan. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami pengayaan bahan-bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral dari proses pelapukan
akan menjadi subur karena dengan adanya pelapukan organik. Persebaran jenis tanah. Persebaran jenis tanah yaitu ada 10. Yang pertama, litosor. Persebarannya di daerah kepulauan Indonesia, terutama di daerah lereng dan pegunungan yang mengalami erosi. Yang kedua yaitu regosor. Persebarannya di daerah dataran rendah dan daerah pantai. Yang ketiga, gambut. Persebarannya yaitu di daerah Sumatera, Irian Jaya bagian selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Yang keempat, laterit. Persebarannya yaitu di daerah Kalimantan Barat, Yogyakarta atau Gunung Kidul, Jawa Timur atau Pacitan. Yang kelima, aluvial. Persebarannya yaitu di seluruh tanah air seperti Palembang, pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan lain-lain. Yang keenam, vulkanis atau andosol. Persebarannya yaitu di daerah Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa bagian barat. Yang ketujuh, grumusol. Persebarannya yaitu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Madura, dan Nusa Tenggara. Yang kedelapan, merger. Persebarannya yaitu di daerah Pegunungan Sewu, Pegunungan Kendeng atau disebut Jawa Tengah, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu kapur. Persebarannya yaitu di daerah Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang terakhir, 10, kaolin. Persebarannya yaitu di Belitung, Bangka, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Pemanfaatan tanah. Pemanfaatan tanah yaitu 1. Digunakan untuk lahan pertanian. 2. Untuk bahan baku produksi. 3. Bahan baku pembuatan seni. 4. Untuk membuat pulau buatan. Konservasi tanah. Konservasi tanah yaitu strategi untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadinya perubahan secara fisik, kimiawi, atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan geologi di Indonesia. 1. Badan Geologi. 2. BIG, Badan Informasi Geospasial. 3. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Bappenas dan Bapeda. 5. Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.